Lanjut lagi Babang Tampan. Bab 34-35. CEO Malang dan gadis cantik. 1 bulan lagi merupakan ulang tahun perusahaan Wiratama Group. Setiap tahunnya pimpinan perusahaan itu akan mengadakan berbagai acara, termasuk acara di yayasan milik keluarga Wiratama. Sera akan menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan Arkan. Sera turun dari mobil dan mengambil banyak kantong belanjaan dari bagasi mobilnya. La datang ke yayasan dengan membawa banyak makanan dan mainan. "Selamat datang, Nona Sera," sambut salah satu ibu pengurus yayasan. "Terima kasih. Senang rasanya ibu masih ingat dengan saya," balas Sera dengan lembut. Saat Sera masih menjalin hubungan dengan Arkan, wanita itu selalu datang berkunjung ke yayasan sendiri atau bersama dengan sang kekasih. "Tentu saja ibu masih ingat karena Anda dan Tuan Arkan selalu kemari. Tapi setelah kecelakaan itu, iya, bagaimana keadaan anak-anak?" Dengan cepat Sera memotong pembicaraan ibu pengurus yayasan, karena ia tidak ingin membahas tentang masa lalu. "Semua baik-baik saja. Dan setiap beberapa hari sekali, Sera akan datang ke yayasan untuk kembali mendekatkan diri, dan mencari perhatian kepada seluruh keluarga yayasan 1 bulan berlalu. Aku harus bisa kembali kepada Arkan." Sera melihat saldo rekeningnya yang jauh berkurang, karena banyak memberi sumbangan untuk yayasan dalam 1 bulan terakhir. Sera tengah bersiap untuk pergi ke yayasan. La berpenampilan sesederhana mungkin, tapi terkesan anggun untuk menunjukkan sifat kelembutan dan penuh kasih sayang. Sementara itu di kediaman Arkan, pria itu sedang menunggu sang istri bersiap untuk sama-sama pergi menghadiri acara di yayasan. Arkan tersenyum melihat kotak perhiasan di tangannya. Rencananya ia akan memberikan hadiah itu kepada Adira saat acara nanti. "Apa itu?" Suara Adira tiba-tiba dari belakang mengejutkan Arkan. Pria itu langsung berbalik dan menyembunyikan tangannya di balik punggung. "Tidak ada." Arkan berusaha bersikap setenang mungkin. "Kau sudah siap?" tanyanya lagi dan Adira menjawab dengan anggukan. Arkan menggenggam tangan Adira sambil berjalan menuju mobil setelah menyimpan hadiah itu ke dalam sakunya. Hen menghentikan mobilnya tepat di depan gedung yayasan milik Wiratama Group. Ini kali pertama Arkan kembali menginjakan kakinya di sini setelah kecelakaan 2 tahun yang lalu. Di yayasan ini memiliki banyak kenangannya bersama Sera. Tapi sekarang semua itu tidak ada artinya lagi untuk Arkan sejak hatinya diisi oleh cinta sang istri. Arkan berjalan masuk ke dalam yayasan bersama Adira yang berjalan di belakangnya. Dengan tanpa diduga seseorang menabrak tubuh Arkan dari samping. Maaf Tuan. Saya tidak sengaja." Sera berjongkok memungut barang-barang yang ia bawa terjatuh di lantai. "Nona Sera, Anda tidak apa-apa?" Seorang wanita pengurus yayasan membantu Sera. "Arkan." Sera terkejut ketika melihat yang ditabraknya adalah Arkan, mantan kekasihnya. Sejenak tatapan mereka beradu. Sementara itu Adira menjengukkan kepalanya ketika mendengar nama Sera disebut. Dada Adira langsung bergemuruh saat melihat Arkan dengan wanita yang bernama Sera itu saling menatap. Sera memutuskan lebih dulu pandangan mereka dan beralih menatap sesuatu di tangannya yang terjatuh bersama barang-barangnya tadi. "Apa ini punyamu?" tanya Sera memperlihatkan kotak perhiasan kepada Arkan. "Wah, cantik sekali. Apa ini untukku?" Dengan lancang Sera membuka kotak itu. Mata Adira langsung membola terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Sera. Bukankah kotak itu yang dipegang oleh Arkan tadi di rumah?
Adira sempat melihat sekilas sebelum Arkan menyembunyikan benda di tangannya tadi. Arkan langsung merebut kembali kotak itu dari tangan Sera, dan berlalu begitu saja tanpa sepatah kata pun sambil menggandeng tangan Adira. Sera tetap tersenyum meskipun dalam hatinya mengumpat kesal, karena sangat terlihat jelas Arkan mengabaikan dan tidak menganggap keberadaannya. Bab 35. Selama acara berlangsung Sera terus menonjolkan diri ingin mencari perhatian Arkan. Sera membawa makanan kemudian mengambil tempat duduk di samping Adira. "Bolehkah aku duduk di sini, Nona?" tanya Sera lembut dan anggun. "Silahkan," balas Adira meskipun dalam hatinya merasa kurang nyaman dengan kehadiran wanita itu. "Terima kasih." Sera mendudukkan tubuhnya di samping Adira dan mulai menyantap makanannya. Tidak ada obrolan antara Sera dan Adira, karena baru beberapa saat Sera duduk di sana Arkan sudah datang menghampiri sang istri. "Aku sudah selesai. Ayo kita pulang," kata Arkan kepada sang istri. Arkan seolah tidak menganggap kehadiran mantan tunangannya yang duduk di samping Adira. "Baiklah," balas Adira sembari beranjak dari tempat duduknya. Sejak masuk ke dalam mobil, Arkan hanya diam. Sementara Adira masih menunggu Arkan untuk berbicara sesuatu tentang wanita yang bernama Sera tadi. Arkan pikir mungkin Adira tidak mengetahui, jika mantan kekasihnya ada di acara yayasan tadi karena, Arkan tidak pernah memberitahukan namanya. Tapi sayangnya Adira sudah mengetahui semuanya dari ibu mertuanya. "Antar aku ke butik," kata Adira tiba-tiba dengan nada kesal karena Arkan tak kunjung bercerita tentang Sera. Adira berpikir jika saat ini Arkan sedang memikirkan tentang mantan kekasihnya yang ditemuinya tadi. Apalagi Adira sempat melihat Arkan memegang sebuah kotak perhiasan, tapi sampai saat ini suaminya itu tidak memberikan padanya. Atau jangan-jangan Arkan memberikan itu untuk Sera. Adira tiba-tiba merasakan sesak di dadanya memikirkan tentang hal itu. Perasaan marah langsung menguasai hatinya. Adira langsung keluar begitu Hen menghentikan mobil di depan butik. Wanita itu bahkan menutup dan membanting pintu mobil dengan kuat membuat Arkan dan Hen terkejut. Arkan menatap heran melihat tingkah sang istri yang sepertinya sedang marah. Sementara Hen justru menahan senyumnya melihat istri tuannya sedang cemburu. "Kau buang ini dan pesankan yang baru." Arkan memberikan kotak perhiasan kepada Hen. Mulanya Arkan ingin memberikan kejutan untuk Adira, dengan memberikan perhiasan sekaligus memperkenalkan sang istri pada saat acara di yayasan tadi. Tapi, Arkan mengurungkan niatnya karena Sera sudah lebih dulu melihatnya. Arkan tidak sudi memberikan barang bekas yang dipegang oleh Sera untuk sang istri tercinta. Sore harinya seperti biasa, Arkan menjemput Adira di butik. Arkan sudah mengirimkan pesan kepada Adira tapi sudah hampir 15 menit menunggu, Adira tak kunjung keluar dari butiknya sehingga, Arkan memutuskan untuk menyusul Adira ke dalam. Beberapa saat kemudian Arkan keluar dengan wajah yang terlihat kesal. Karyawan butik mengatakan jika Adira sudah pulang setengah jam yang lalu. Setibanya di rumah, Arkan mendapati Adira sedang memasak makanan di dapur. Dua orang pelayan langsung menyingkir keluar dari dapur setelah melihat kedatangan tuannya. Meskipun tidak diperintahkan, semua pelayan di sini sudah tahu aturan yang tidak tertulis itu. Bagaimana tidak menyingkir jika tuan mereka selalu bermesraan dengan sang istri dimanapun mereka berada. Arkan mentigaluk tebu Adira dari belakang membuat wanita itu terlonjak kaget. Arkan menyampirkan dagunya di bahu Adira dan mengecup lekser jenjang sang istri tanpa melepaskan P3 lukanya. "Masak apa?" tanya Arkan yang masih bergelayut manja. Adira tidak menjawab pertanyaan Arkan.
Wanita itu malah mendengus tidak suka. Perasaan marah masih menyelimuti hatinya. Kau kenapa? Arkan memutar tubuh Adira menghadap ke arahnya saat menyadari suasana hati Adira yang buruk. Tidak apa-apa. Jangan mengganggu. Aku sedang sibuk, kata Adira ketus. Kemudian ia berbalik untuk melanjutkan kegiatan memasaknya. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kau marah-marah Hem? Arkan kembali memtigaluk Adira dengan erat. Astaga, apa dia benar-benar tidak tahu penyebab aku begini? Kata Adira dalam hatinya yang tak habis pikir dengan sifat cuek pria yang sudah menjadi suaminya. Siapa yang marah? Aku tidak marah. Adira mematikan kompor dan melepaskan diri dari P3 Arkan. Kemudian ia pergi meninggalkan Arkan sendiri di dapur. Arkan semakin bingung dibuat oleh tingkah Adira. Katanya tidak marah tapi bicara dengan nada ketus itu apa? Arkan kemudian menghubungi orang suruhannya yang ditugaskan untuk selalu mengawasi sang istri, ingin menanyakan apa yang terjadi pada Adira. Mengapa sikapnya hari ini berubah? Arkan menggenggam ponselnya yang sudah mati. Tidak ada sesuatu yang terjadi tapi mengapa Adira bersikap ketus padanya? Arkan kemudian pergi menyusul Adira ke kamar, berharap mood sang istri sudah berubah jadi lebih baik. Sementara itu di sebuah apartemen, Sera sedang sangat kesal karena hari ini ia gagal untuk mendekati Arkan. Pria itu bahkan menganggapnya seperti angin lalu. Hah? Aku yakin kau masih menyimpan namaku dalam hatimu. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Kata Sera masih percaya diri.